Hai semuanya, kembali lagi bersama kami, kelompok 11A, di mana kali ini kita akan membahas tentang simple present, present continuous, simple past, dan past continuous. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Ada saya, Ray Mauri dengan NIM 204050051, dan ada Helen Elisa 20012, ada Joanna Elizabeth 20045, Dela Aprilia 20139, dan Tricia Reza 20144. Nah, pertama kita akan membahas tentang simple present dan present continuous. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih itu simple present. Nah, simple present ini atau simple present tense itu adalah salah satu dari beberapa present tense yang ada di bahasa Inggris. Nah, simple present ini sendiri biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah kebiasaan, situasi yang tidak berubah, dan juga sesuatu yang nyata dan terjadi secara nyata atau fakta gitu. Nah, yang kedua yaitu present continuous. Di present continuous ini adalah tenses yang menggambarkan sebuah aksi atau kondisi yang terjadi sekarang atau sedang berlangsung, bahkan masih bersifat berkelanjutan di masa depan. Nah, untuk present continuous tense ini diformulakan atau dirumuskan dengan subjek dan ditambah dengan verb ing, di mana verb dari kata utamanya akan ditambah dengan kata ing di belakangnya. Nah, itu rumus dari present continuous, dan juga dilanjutkan dengan ada kata bantu dari am, is, dan are. Nah, untuk contoh-contohnya kita bisa lihat di slide selanjutnya. Baik, contoh yang pertama adalah present simple atau yang biasa kita sebut dengan simple present. Simple present menggambarkan bahwa kejadian yang selalu benar. Contohnya adalah water boils at 100 degrees. Lalu yang kedua, permanent situation, situasi yang sudah permanen, or nearly permanent through a few years at least. Contoh kata-katanya adalah Julie lives in London. Lalu yang ketiga adalah tentang kebiasaan dan sesuatu yang kita lakukan seperti biasa atau secara reguler. Contohnya adalah I drink coffee every morning. Lalu yang kedua adalah contoh dari present continuous. Present continuous describe things yang terjadi pada saat momen itu dibicarakan. Contohnya, the water is boiling now, so you can put in the pasta. Lalu yang kedua, contohnya ada di situation yang temporary atau mudah berubah. Contohnya, Julie is living in Paris for a few months. Usually, she lives in London. Lalu yang ketiga, situation which are slowly changing. Artinya adalah peristiwa yang berubah dengan lambat. Contohnya, I'm getting better and better at speaking English. Lalu, temporary or new habits atau kebiasaan baru. Contohnya adalah I'm drinking too much coffee these days because I'm so busy at work. Lalu ada annoying habits atau kebiasaan yang buruk atau mengganggu, usually with always. Contoh kalimatnya adalah my flatmate is always leaving the kitchen in a mess. Next. The next kalimat or sentence is future events which are part of a timeable. Contoh kalimatnya adalah my plane leaves at 8 tonight. To talk about the future after certain word. Contohnya seperti kata kapan, sampai, sesudah, sebelum, dan as soon as. Lalu, contoh kalimatnya adalah I'll call you when I get home. Dengan kata yang perlu kita boldkan atau kita perhatikan adalah when I get. Lalu, to talk about what happens in book, plays, and film. Ini menyatakan tentang apa yang terjadi pada buku, film, atau permainan. Contoh kalimatnya adalah at the end of the book, the detective catch the killer. Lalu ada lanjutan dari continuous tadi, itu define net future plans atau perencanaan di masa depan. Contohnya adalah I'm meeting John after class today. Lalu yang terakhir adalah to talk about people in picture and photos or
Atau biasa disebutkan bahwa untuk membicarakan orang di dalam gambar atau sebuah foto. Contoh kalimatnya adalah, in this photo my mother is walking beside a lake. Selanjutnya, kita akan membahas tentang simple past dan past continuous. Next. Jadi saya akan menjelaskan tentang simple past. Jadi simple past itu biasanya kalimat yang menjelaskan tentang kalimat yang telah berlalu, bukan keadaan yang sekarang. Jadi biasanya kalimat yang regular past simple past itu biasanya kata kerjanya ditambahi kata belakang ed verb 2. Sedangkan untuk irregularnya ini contoh kata kerja yang kata kerja keduanya itu atau kata kerja ketiganya itu tidak ditambahi ed. Yang regular itu called, played, read, sedangkan irregular itu wake jadi woke, break jadi broke, atau feel jadi felt. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang past continuous. Nah, past continuous ini menunjukkan kepada kita bahwa tindakan itu sudah berlangsung pada waktu yang tertentu di masa lalu. Past continuous juga dapat menunjukkan bahwa suatu aktivitas sedang berlangsung selama beberapa waktu, bukan hanya sesaat. The past continuous which was aware and the inform of the verb. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh simple past dan past continuous. Di simple past, my parents called me yesterday. Di sini, called merupakan regular past simple verbs karena tinggal ditambah ed. Contoh yang kedua adalah I woke up early this morning. Dari woke up, kita bisa tahu bahwa woke up adalah irregular past verbs. Sedangkan Helen played football when he was at university. Itu sama juga regular karena played tinggal ditambah ed dari kata play. Next, when we make the negative with didn't and the infinitive verb, di sini ada dua contoh, yaitu my parents didn't call me yesterday, dan yang kedua I didn't wake up early this morning. Selanjutnya, untuk past continuous, what were you doing at 8 p.m. last night? I was studying. This means that I started studying before 8 p.m. and I continued after 8 p.m. Next, they were cleaning the house all morning. An activity was in progress for some time, not just for a moment. Dan yang terakhir, the past continues with was or were and the ing form of the verb. Ada 4 contoh di sini. She couldn't come to the party. She was working. Next, 3 years ago we were living in my hometown. The third, I tried to give him some advice but he wasn't listening. And the last, what were you doing this time last year? Dari saya cukup, mungkin bisa selanjutnya. Simple past and past continuous, when we use these two tenses together, menunjukkan pada kata simple past terjadi di tengah past continuous dan sementara masih berlangsung di masa lampau tersebut. Contohnya, while I was studying, I suddenly felt sleepy. Dan untuk menunjukkan tindakan yang bertabrakan dengan tindakan lain, yaitu contohnya, Eza broke his leg when he was playing skateboard. And as I was going to work, I saw an old friend. Dan yang contoh terakhir, we were watching television when the power went off. Nah, sekarang bisakah kalian melihat perbedaan dari kedua arti dari kalimat berikut? Saya akan membantu untuk membacakannya, di mana ini adalah gabungan dari simple past dan past continuous. Untuk kalimat pertama, when they just arrived, Joanna was cooking dinner.
untuk yang kedua, when the Jews arrived, Joanna cooked dinner. Nah, untuk artinya, untuk kalimat pertama, itu adalah gabungan yang benar dari simple past dan past continuous. Di mana yang artinya bahwa ketika si tamu tiba, Joanna sedang memasak atau kegiatan masaknya itu sedang berlangsung. Yang mana bisa kita bilang bahwa Joanna sudah memasak terlebih dahulu sebelum si tamu ini tiba. Sedangkan untuk kalimat kedua adalah artinya berbeda. Yang mana artinya adalah ketika si tamu tiba, Joanna ini baru memasak. Jadi, ketika sudah mengetahui arti dari kedua kalimat tersebut, sudah bisa kan kalian membedakan artinya? Nah, untuk terakhir, next. Nah, untuk terakhir, ada sebuah catatan di mana we can use any continuous tense, including the present continuous tense, past continuous tense, with static verbs. Yang mana artinya bahwa kita tidak bisa menggunakan continuous tense, termasuk present maupun past, atau continuous tense apapun itu dengan kata kerja statif. Apa itu kata kerja statif? Kata kerja statif itu merupakan kata kerja yang mana salah satu contohnya yaitu perasaan, seperti feeling, terus dan sebagainya. Jadi kata kerja statif tersebut itu tidak bisa digunakan dalam rumus continuous tense. Sekian saja dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat.